Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kami ingin membahas Kesultanan Demak. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ajeng Azhara Putri, Faras Afifati, Jovina Azhara Eldino, Mardia Murianti, dan Rosida. Selanjutnya ada Table of Contents atau daftar isi. Yang pertama ada sejarah Kesultanan Demak. Yang kedua ada letak wilayah Kesultanan Demak. Yang ketiga ada pemimpin dari Kesultanan Demak. Yang keempat ada kejayaan dan keruntuhan Kesultanan Demak. Yang kelima atau yang terakhir ada peninggalan dari Kesultanan Demak. Yang pertama ada sejarah Kesultanan Demak. Sejarah Kesultanan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan ini didirikan pada awal abad ke-16 oleh Raden Patah yang merupakan keturunan terakhir Majapahit. Kerajaan Demak terletak di wilayah Demak, Jawa Tengah pada awalnya. Demak adalah sebuah kerajaan di bawah kekuasaan Majapahit. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran Islam di bawah kepemimpinan Raden Patah dan Peran Sentral Wali Songo. Proses berdirinya Kerajaan Demak juga tidak dapat dipisahkan dari peran besar Wali Songo, yang dikenal sebagai penyebar Islam di Jawa. Sesaat berdirinya kerajaan, dibangun Masjid Agung Demak yang juga dibantu oleh Wali Songo. Yang kedua, ada letak dari Kesultanan Demak. Berikut ini merupakan peta serta wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Demak. Demak merupakan sebuah kesultanan atau kerajaan Islam pertama di pesisir utara Jawa Tengah. Secara geografis, Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pada awalnya, daerah Demak dikenal dengan sebutan Bintoro atau disebut juga Gelagahwangi, yang merupakan kerajaan bawahan Majapahit. Pada tahun 1527, Demak berhasil menundukkan Majapahit dan Tuban jatuh di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Disusul dengan Madiun, Blora pada tahun 1530, Surabaya pada tahun 1531, Pasuruan pada tahun 1535, Lamongan, Blitar, Wirasabah, dan Kediri. Selanjutnya, ada pemimpin dari Kesultanan Demak. Nama ada Raden Patah yang berkuasa pada 1478 sampai 1518. Raden Patah merupakan pendiri Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Raden Patah bertahta dengan gelar Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah. Sultan Demak yang berkuasa pada 1478 sampai 1518 Masehi ini sejatinya adalah pangeran dari Kerajaan Majapahit, salah satu pendukung peradaban Hindu-Buddha terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia atau Nusantara. Lalu yang kedua ada Pati Unus yang berkuasa pada 1518 sampai 1521 Masehi. Adipati Unus atau Pati Unus merupakan putra dari Raden Patah yang terkenal sebagai panglima perang yang berani. Ia memperoleh julukan Pangeran Sabranglor berkat sepak terjangnya ketika menyerbu markas Portugis di Semenanjung Malaka. Meski tidak berhasil menyingkirkan Portugis yang telah menguasai Malaka, dua serangan tersebut sudah cukup menunjukkan kebesaran armada Angkatan Laut Demak di bawah kendali Pati Unus.
Selanjutnya ada Sultan Trenggono, adik dari Adipati Unus, yang memimpin kerajaan Demak dari tahun 1521 sampai 1546. Di bawah kekuasaan Trenggono, Demak melancarkan serangkaian aksi militer ke kota-kota pelabuhan di utara Jawa dan sejumlah wilayah yang dulu merupakan bawahan Majapahit di Jawa bagian timur. Kematian Sultan Trenggono terjadi saat ia memimpin penyerbuan pasukan Demak ke Pasuruan. Di masa pemerintahan Sunan Prawoto ini, puncak pergolakan di internal kerajaan Demak. Hal ini terjadi akibat perebutan kekuasaan. Huru-hara di internal Demak ini membuat era pemerintahan Sunan Prawoto tidak berlangsung lama. Prawoto dibunuh oleh prajurit asal Jipang Panolan bernama Rangkun. Pembunuh Prawoto beserta permaisurinya itu merupakan orang suruhan Adipati Jipang Panolang, yaitu Arya Panangsang. Pembunuhan Prawoto, tahta Demak jatuh ke tangan Arya Panangsang yang mendapatkan dukungan dari Sunan Kudus. Konflik Panangsang dan Prawoto berakar pada perebutan tahta Demak selepas Patiunus wafat. Pada akhirnya, Panangsang tewas oleh musuhnya yang jauh lebih muda, yaitu Sutawijaya. Selanjutnya ada kejayaan dan keruntuhan Kesultanan Demak. Yang pertama ada kejayaan. Kerajaan Demak dikenal sebagai kerajaan terkuat di Jawa pada awal abad ke-16. Seperti yang disebutkan, Sultan Trenggono adalah sosok yang membawa kerajaan ini ke masa kejayaan. Bukan cuma Sunda Kelapa, wilayah-wilayah lain seperti Tuban, Madiun, Surabaya, Pasuruan, Malang, dan kerajaan Hindu terakhir di Jawa, yaitu Blambangan, berhasil dikuasai. Sultan Trenggono juga melakukan pernikahan politik lewat perjodohan. Sultan Trenggono gugur selepas pertempuran menaklukkan Pasuruan pada 1946 dan posisinya lantas digantikan Sunan Prawoto. Keruntuhan. Masa keruntuhan Kerajaan Demak. Kekacauan di Kerajaan Demak mulai terjadi selepasnya wafatnya Sultan Trenggono. Sejumlah calon raja bertikai, di antaranya putra Sultan Trenggono, Sunan Prawoto dan Arya Penangsang, putra Pangeran Sekar ing Seda Lepet. Sunan Prawoto membunuh kakak tiri Sultan Trenggono. Sementara itu, Arya Penangsang mendapat dukungan Sunan Kudus selaku gurunya untuk merebut tahta Demak. Dia juga mengirimkan Tankut anak buahnya untuk membalas dendam atas kematian sang ayah. Ratu Kalinyamat dibantu Joko Tingkir atau Adwijaya beserta menantu Sultan Trenggono mengangkat senjata untuk melawan Arya Penangsang. Ketika Arya Penangsang berhasil dihabisi, kerajaan Demak pada akhirnya jatuh ke tangan Pajang pada 1586. Yang kelima atau yang terakhir ada peninggalan Kesultanan Demak. Yang pertama ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini dibangun oleh Raden Patah bersama Wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Masjid Agung Demak ini letaknya di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya ada pintu Black Egg. Pintu ini dibuat oleh Ki Ageng Soleh pada tahun 1466 Masehi, serta menjadi pintu utama pada Masjid Agung Demak. Ada pengimaman atau mihrab. Pengimaman ini dibuat menuju ke arah kiblat. Penentu arah kiblat sebagai manifestasi dari ketundukan terhadap perintah agama untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Ada soko guru, yaitu tiang yang diameternya mencapai 1 meter. Tiang tersebut berfungsi sebagai penyangga kokoh bangunan Masjid Demak. Selanjutnya ada Maksura. Maksura ini merupakan tempat bagi Bupati Demak untuk melakukan ibadah.
Maksura ini dibangun pada tahun 1287 Hijriah oleh KRMA Aryo Pubalningrat. Lalu ada piring cempaka, yaitu piring pemberian seorang putri dari Campa yang tidak lain merupakan ibu dari Raden Fatah. Yang terakhir ada situs Kolam Wudhu. Situs yang juga merupakan peninggalan dari Kesultanan Demak ini dibangun bersamaan dengan berdirinya Masjid Agung Demak. Terima kasih atas perhatiannya bagi yang sudah menyimak dan menonton dan mendengarkannya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.